Selamat pagi teman-teman semua. Kita sedang memuji Tuhan. Sebentar kita mau belajar merenungkan firman Tuhan. Saya membawakan tema yaitu divergent atau berbeda. Kita punya gaya hidup sebagai anak-anak muda, kita punya pribadi yang berbeda. Untuk itu bagaimana sih menjadi pribadi yang berbeda? Saya mengajak teman-teman semua untuk membuka di Alkitab di Daniel pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 8. Saya akan membacakan buat teman-teman semua. Daniel yang ke pasal pertama ayat 1 sampai dengan 8. Teman-teman boleh di rumah boleh membuka Alkitabnya. Dan ini pada pasal pertama ayat 1 sampai dengan 8. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun. Sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamai Belsazar, Hananya dinamai Sadrak, Misael dinamai Mesak, dan Azaria dinamai Abednego. Dan yang terakhir, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, teman-teman semua, teman-teman boleh perhatikan di ayat yang keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmah, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Di sini saya membawakan tema yaitu menjadi orang yang berbeda atau menjadi anak muda yang berbeda, divergent. Poin yang pertama saya ingin bagikan yaitu berbeda dalam gaya hidup. Bagaimana sih berbeda dalam gaya hidup? Saya berikan dulu dalam kondisi pemerintahan Yoyakim. Pada masa ini, pada masa saat itu, kondisi pemerintahan Yoyakim berada dalam ancaman orang-orang Babel. Mereka dalam ancaman orang-orang Babel. Lalu selanjutnya, sehingga Yoyakim tetap taat kepada Mesir pada kepemimpinan Firaun. Ia juga menentang untuk bertobat dengan membakar gulungan kitab nubuat Yeremia. Selain itu, reformasi yang diperjuangkan Yosia mengalami kegagalan, sehingga orang-orang Yehuda kembali memuja dewa-dewa kesuburan, bahkan mereka melakukan kebobrokan moral dan ketidakadilan sosial. Nah, pada kondisi demikian, menurut Alkitab di dalam Yeremia pasal yang ke-22 ayat 13 sampai dengan 19, Yeremia menentang Raja Yoyakim dengan sangat keras dan meyakinkan orang-orang Yehuda bahwa mereka akan takluk di bawah kekuasaan bangsa Babel. Teman-teman semua, bahwa Tuhan menyerahkan Yoyakim
Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Ada pelajaran yang penting bagi kita untuk boleh kita renungkan baik-baik. Yang pertama adalah kesombongan Raja Yoyakim. Yang pertama sekali lagi bahwa kesombongan Raja Yoyakim. Apa sih kesombongannya? Dia merasa aman karena ada yang melindungi, yaitu Mesir. Teman-teman, kalau kita bergaul dan kita punya komunitas, seringkali kita merasa aman karena ada yang melindungi. Salah satu contohnya mungkin kita bergabung dalam sebuah komunitas. Bahkan mungkin kita tidak tahu komunitas itu baik atau jahat, tetapi kita merasa nyaman, aman karena ada komunitas yang melindungi. Sama halnya dengan Raja Yoyakim. Raja Yoyakim merasa sombong. Dia merasa aman karena ada yang melindungi, yaitu Mesir. Sehingga dia tidak lagi mengandalkan Tuhan dan mencari Allah lain dari bangsa Mesir. Bahkan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita melupakan Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan. Karena kita tahu bahwa ada nantinya. Mungkin saya berikan contoh ketika kita mungkin punya saudara di aparat kepolisian atau TNI, kita mungkin berbuat salah, kita nggak semena-mena juga di jalanan. Karena apa? Karena ada yang melindungi saudara kita, sehingga tidak lagi kita mengikut aturan. Mungkin tak melanggar lalu lintas, kita bawa kendaraan tidak memakai SIM atau tidak punya SIM, karena kita punya melindungi, karena ada orang yang melindungi. Lalu selanjutnya, Yoyakim tidak mau mendengar seruan utusan Allah, yaitu Yeremia. Akibatnya Tuhan menyerahkan ke Babel. Ada beberapa contoh, ini bukan di dalam kehidupan dunia ya, bukan dalam Alkitab, yaitu John Lennon. Kalau teman-teman semua boleh mengenal tentang John Lennon, yaitu personel band The Beatles. Dia tewas setelah ditembak oleh penggemar fanatiknya pada tanggal 8 Desember 1980. Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan. Kita menduakan Tuhan. John Lennon menduakan Tuhan. Bukankah kita selama ini, mungkin kita pernah ngalamin, kita menduakan Tuhan. Kita tidak lagi mengandalkan Tuhan, bahkan kita mengandalkan pemikiran kita sendiri. Itu adalah berbeda dalam gaya hidup. Seorang anak muda, yang pasti anak muda Kristen, seharusnya kita lebih lagi untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah berbeda dalam gaya hidup, atau yang kedua adalah kekudusan. Kita harus punya gaya hidup di dalam kekudusan kita. Perhatikan ayat 3. Di ayat 3 mengatakan bahwa lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. Saya lanjut ayat 4, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celak, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Nah, di ayat 3, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan memakai Raja Babel untuk membawa beberapa orang Israel. Seperti apa? Tidak ada celah, perawakan baik, penuh hikmat, pandai, cakap untuk bekerja. Teman-teman semua, ini yang dicari orang atau Tuhan promosikan. Kalau kita punya kelima pegangan ini, yang pertama adalah tidak ada celah dalam hidup kita. Lalu perawakan baik, tidak ada karakter kita baik, penuh hikmat, pandai, bahkan cakap untuk bekerja, tidak malas. Yang selanjutnya, saya akan tutup dengan satu statement bahwa di saat masalah datang, Tuhan akan mempromosikan orang-orang yang hidupnya berkenan kepadanya.
Sekali lagi bahwa di saat masalah datang, Tuhan akan mempromosikan orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Sama dengan Daniel. Tuhan promosikan Daniel. Walaupun mungkin Daniel juga mengalami tantangan di dalam hidupnya, tapi Tuhan tetap promosikan Daniel. Karena apa? Dari penuh hikmat dan takut akan Tuhan. Yang kedua adalah promosi Allah, perkenanan yang Allah berikan. Promosi Allah adalah perkenanan yang Allah berikan. Itu sebabnya kita harus punya gaya hidup yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersyukur untuk kami boleh beribadah kepada Engkau, bahkan kami boleh memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun dengan online juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir tengah-tengah kami, Engkau hadir di keluarga kami juga Tuhan. Terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kepada kami semua Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang berbeda. Kami menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang dunia juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Ajar kepada kami untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan dalam kehidupan, segi kehidupan kami, baik dalam sekolah kami, bahkan dalam pergumulan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih semuanya telah menyampaikan kita Tuhan. Marilah kita menyanyikan satu buah pujian yang berjudul Dia Lagi Untuk Kami. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah pagi hari ini. Bapak, kami boleh bersyukur untuk ibadah pagi hari Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ibadah ini selesai juga Tuhan. Tuhan telah memimpin ibadah kami. Kau memberkati setiap para pelayan Tuhan, baik pemusik, baik pemimpin pujian, baik hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kepada kami kekuatan, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan bagi kehidupan kami sehari-hari. Engkau berkati untuk anak-anak-Mu yang masih belajar online juga Tuhan. Engkau berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Bahkan kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua mereka supaya diberkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Bahkan kesehatan mereka. Terlebih lagi juga Tuhan di masa pandemi ini juga Tuhan. Supaya mereka diberikan kekuatan, semangat untuk terus belajar. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa.